Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Kisah inspiratif tentang peranakan Tionghoa yang naik haji bersama rombongan Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Kisah inspiratif tentang peranakan Tionghoa yang naik haji bersama rombongan Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Keberadaan peranakan Tionghoa di Nusantara berkaitan erat dengan persebaran Islam. Tak sedikit ahli yang menyebut bahwa agen-agen penyebar Islam di Nusantara ini diantaranya berasal dari negeri tirai bambu tersebut. Namun bukan berarti semua orang Tionghoa memeluk Islam. Mayoritas dari mereka tetap memeluk kepercayaan nenek moyangnya, sampai ada hidayah yang mengantarnya memeluk Islam. Salah seorang peranakan Tionghoa yang mendapat hidayah tersebut adalah Tan Kim Leong. Dipandu oleh Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, Rais AM PBNU, ia melafadzkan 2 kalimat syahadat. Namanya diganti menjadi Muhammad Hasan. Tak hanya ganti nama, Kiai Wahab juga menyuruhnya untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Walhasil, di kemudian hari, ia pun menunaikan ibadah haji. Saat Tan Kim Leong naik haji tersebut, ia bersama dengan rombongan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, ayahanda dari Menteri Agama Kabinet Kerja Lukman Hakim Saifuddin. Ada kenangan menarik yang ditulis oleh Kiai Saifuddin mengingat peristiwa tersebut. Dalam autobiografinya, berangkat dari pesantren Elkis 2013, ibadah haji yang dijalani oleh Tan bertepatan dengan cuaca Makkah yang begitu terik. Suhunya mencapai 45 derajat Celcius. Banyak calon haji yang mengeluh kepanasan. Lihat halaman 606. Mengapa saudara-saudara mengeluh, padahal seharusnya sejak dari tanah air saudara-saudara sudah mempelajari situasi Arab Saudi dan siap mental untuk mengalami udara panas, sergah Tan. Untuk mengatasi situasi demikian, Tan meminta para pembantu Syekh Haji untuk membeli 10 balok es batu dan 4 buah kipas angin yang menggunakan baterai. Balok es ditaruh di tengah tenda dan dikelilingi oleh kipas angin yang menyala. Uap es pun memenuhi seluruh tenda dan mampu meredam hawa panas nan terik di luar. Semua jamaah mengucapkan terima kasih atas ide cemerlangnya tersebut. Dalam hidupnya, Tan bisa dikatakan tokoh peranakan yang akrab dengan ormas Islam, Nahdlatul Ulama. Beni G. Sutiono dalam bukunya, Tionghoa dalam Pusaran Politik, mengungkap fakta sejarah orang Tionghoa di Indonesia. Transmedia, 2008, menyebut Tan Kim Leong lahir di Tanah Grogot, Kalimantan Timur pada tahun 1925. Setelah menamatkan SMA, ia lantas merantau di Jakarta. Lihat halaman 768. Di Jakarta, Tan Kim Leong melanjutkan pendidikannya di Akademi Wartawan dan Universitas tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lalu, ia menjadi wartawan foto di Surat Kabar Suluh Indonesia. Kemudian ia mengundurkan diri dan memilih untuk menjadi seorang pengusaha swasta. Ia menekuni usaha eksportir kayu jati dan berhasil mencapai kesuksesan. Setelah masuk Islam, latar pendidikan dan pengalaman bisnisnya ia curahkan di NU. Lebih tepatnya di Surat Kabar Duta Masyarakat yang merupakan terbitan milik NU. Tan ditunjuk sebagai pimpinan direksi perusahaan harian yang menjadi corong informasi dan propaganda partai NU tersebut. Meski memiliki jabatan yang cukup strategis, Tan Kim Leong tak pernah mencampuri urusan redaksional. Ia fokus menata keuangan perusahaan dan menangani jaminan sosial para karyawannya. Selain itu, ia juga mengurusi perihal percetakannya. Keterlibatan Tan Kim Leong di Duta Masyarakat menjadi pintu masuk menuju dunia politik. Pada pemilu 1955 yang menentukan anggota DPR RI, selain ditempuh melalui jalur pemilihan umum, juga ditentukan pemilihan khusus dari kalangan minoritas. Aturan tersebut diadaptasi dari Vreemde Oosterlingen di masa kolonial, di mana orang-orang dari Asia Timur asing berhak mengirimkan wakil-wakilnya. Aturan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno tersebut, membuka peluang partai-partai besar hasil pemilu 1955 untuk menambah wakilnya di DPR yang berasal dari kalangan minoritas sebagaimana diatur di atas. Pada saat itu,
Nu mendapat tambahan 2 kursi yang semuanya diberikan kepada etnis Tionghoa, yaitu kepada Tan Kim Leong dan Tan Eng Hong yang dikenal dengan nama Eddie. Keduanya dilantik pada tanggal 5 Desember tahun 1956.